Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsalia Alvina Noviasari, NIM 1908114. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI yang diajarkan oleh Bapak Supriyono dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada posisi Pancasila dalam ketatanegaraan RI. Pada saat sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sudah dimaksudkan untuk menjadi dasar filsafat negara Indonesia. Negara dan ketatanegaraan Indonesia pun harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa, semangat, dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi intinya. Yang kedua itu ada lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urutan tertinggi itu ada di UUD 1945. Lalu dilanjutkan oleh KPK, BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Lalu yang ketiga itu ada lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu ada DPR, Presiden, serta MA dan MK. Lalu saya akan menjelaskan tentang MPR. MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Begitu pula dengan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu juga. Lalu ada presiden dan wakil presidennya. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh para rakyat. Presiden dan wakil presiden menjabat selama satu periode selama 5 tahun. Lalu calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Lalu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur oleh undang-undang. Lalu anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Lalu ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama, dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur oleh undang-undang. Lalu ada MA atau Mahkamah Agung. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Lalu ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Lalu mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Jadi totalnya ada 9. Lalu selanjutnya ada KY atau Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Lalu ada pemerintah daerah atau pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis, sedangkan anggota DPRD dipilih melalui pemilu. Lalu ada warga negara dan penduduk. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Lalu ada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang 1945, yang kedua itu ada peraturan pemerintah pengganti UU, yang ketiga itu ada peraturan pemerintah, yang keempat itu ada peraturan presiden, dan yang kelima itu ada peraturan daerah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.